Khitan dalam bahasa kita adalah sunat atau sunatan. Kalau jarene wong Jawa disepit. Supit. Supit. Disepit apa? Oh, sepit. Ya udah. Sepit itu perahu. Oh. Ya udah, supit. Ya terus. Kalau bahasa sininya apa? Tahu, sunat. Sunat ya? Sunat. Ya. Khitan itu sunnah hukumnya, sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Mengadakan walimatul khitan juga sunnah hukumnya. Nah itu maksudnya mengadakan walimahnya. Kalau sunatnya ya wajib. Itu kalau nggak sunat itu najisnya kencing nggak bisa hilang sayang. Lanjut. Mengadakan walimatul khitan juga sunnah hukumnya. Ya Rabbana anfa'na bi barakatil Qur'an, ya Rabbana anfa'na bi barakatil Qur'an. Saya ulang. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Matamu juga. Yang sebelah sana, matamu juga. Yang di panggung, orang wani apa? Matamu juga. Ya, matamu yang ketawa-ketawa itu. Mataku ya iya. Artinya gini sayang, ini maaf ya, ini bahasa Indonesia. Jadi jangan dipelintir-pelintir loh nanti. Itu mulai Aba Anja bahasanya kasar. Mulai dulu kalau saya kasar. Tapi kan saya kasarnya aturan. Itu bahasa, itu Aba Anja ngilok-ngilok nih wong. Mulai dulu saya ngilok-ngilok nih wong. Coba tonton kembali video-video lawas saya, ceramah-ceramah saya waktu saya masih jemburis. Iya masih kuru ya, kayak orang cacingen ya. Terus ke. Dok, kalau ngata-ngatain orang ngilok-ngilok nih wong mulai dulu saya seperti itu. Itu Aba Anja ngerosting. Ya mulai dulu. Saya tukang roasting, tapi saya roastingnya kan roastingan sayang. Mulai dulu udah seperti itu saya. Pokoknya saya itu kalau punya metode apa banyak ditiru orang. Mulai ceramah dengan madhab ngawuriyah. Saya dulu belum ada HP Android, masih HP ungkal itu bluetooth. Akhirnya banyak yang niru kayak gitu. Terus gaya roasting. Banyak yang niru. Terus sekarang interaksi dengan jamaah, manggil anak-anak, bagi-bagi hadiah, banyak yang niru. Lho nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ya enggak apa-apa, yang penting manfaat, yang penting baik. Enggak apa-apa. Ya, kita itu harus kreatif, inovatif. Kalau enggak gitu, enggak bisa bertahan sampai hari ini. Ya dipikir bisa bertahan sampai hari ini itu gampang apa? Di tengah persaingan. Loh, banyak penceramah baru, tapi Aba Anja kan tetap di hatimu. Makanya makasih semuanya, I love you. Aku sempat khawatir sih kamu berpaling ke lain hati, tapi ternyata kamu masih tetap setia sama aku. Aku makin sayang sama kamu, I love you semuanya. I love you semuanya. I love you. Sing tuwek ora usah. Tuwek meluk-meluk ngene apa? Gilani. Jadikan dunia di tanganmu, dunia cukup di tangan saja, jangan masukkan ke dalam hati. Artinya apa? Dunia itu cukup di tangan, jangan masukkan ke dalam hati, jangan masukkan ke dalam saku, jangan masukkan ke dalam rekening. Jangan masukkan ke dalam berangkas, cukup di tangan. Begitu dapat, lepas. Begitu nompo, wenehno. Begitu entuk, paringke. Karena dunia hanya di tangan. Mau dibawa terus, ndak kuat. Mau digenggam terus, ndak mampu. Mau dipegang terus, ndak muat. Orang tangan cuman segini, paham? Paham? Itu maksudnya dunia cukup di tangan. Ngapain sih kita eman-eman? Sebanyak apapun dunia kita, yang kita makan ujung-ujungnya hanya jadi kotoran.
yang kita pakai ujung-ujungnya hanya jadi rongsokan garis miring rombengan, yang kita simpen ujung-ujungnya hanya jadi warisan garis miring rebutan garis miring gegeran garis miring tukaran. Betul? Yang benar-benar milik kita selamanya sampai ke surga adalah yang kita lepas untuk perjuangan di jalan Allah, seperti yang tadi panjenengan infakkan. Alhamdulillah. Anda usah kenceng-kenceng 2000 lilai banter. Halo? Jangan masukkan ke dalam hati. Kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, berapapun muat. Karena hati manusia itu luas, apapun dimasukkan ke dalam hati muat. Rumah dimasukkan ke dalam hati muat, kendaraan 1000 masuk ke dalam hati muat. Hati manusia ini luas. Hati manusia ini lebih luas daripada samudra, bahkan lebih luas daripada jagat raya semesta. Apa? Lah ini intonasi ceramah yang mahal begini. Kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, akibatnya ketika memiliki kekayaan dunia yang banyak, merasa tinggi hati. Ayo sampean jawab hati, ngono loh. Diulang. Kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, ketika memiliki harta kekayaan dunia yang banyak, merasa tinggi, melihat orang lain yang kaya raya dunianya banyak, dia iri, dipameri kekayaan sama orang lain, dia merasa sakit, pengen kaya, pengen punya harta banyak, tapi nggak kesampaian, nggak keturutan, dia berkecil gara-gara dunianya dimasukkan ke dalam. Yang kedua, kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, jadinya sedih, susah, gelisah, ribut, kacau, tukaran, gegeran. Tolong dijawab pertanyaan saya, yang ikut jawab mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan rezekinya lancar, minimal gampang nyari utangan. Lo sampean nyari utangan susah, bingung, wong potonganmu tukang utang. Bapak Ibu pernah susah apa enggak? Pernah sedih apa enggak? Pernah gelisah apa enggak? Pernah gegeran apa enggak? Saya tahu sebabnya, pasti itu karena urusan dunia. Pasti karena urusan dunia. Betul? Betul? Maaf, suami istri harusnya saling menyayangi, saling mencintai, saling memadu kasih, saling pengertian. Betul? Supaya rumah tangganya sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Itu suami istri. Tapi ada enggak suami istri yang cekcok? Ada enggak suami istri yang ribut? Ada enggak suami istri yang gegeran? Pasti urusan dunia. Sampai detik ini saya belum pernah mendengar ada suami istri ribut, cekcok, gegeran gara-gara sholat tahajud. Sing akeh ya gara-gara duit. Betul? Ibu sebagai istri merasa uang belanja kurang, dikasih uang belanja, lah kok cuman ini masih kurang. Sementara bapak sebagai suami ngerasa kerja keras, hasil kerja dapat duit udah dikasihkan ke istri semua, akhirnya ribut. Kan ada toh bapak-bapak itu kerja keras, pontang panting pola ndak karu-karuan, sampai awake rupane jan koyo plastik resek kena lengo kletek. Begitu dapat duit dikasihkan istri semua, sampai mau ke warung ngemis minta duit ke istrinya. Wonten apa mboten? Itulah suami oon. Lawang suami yang kerja keras, begitu dapat duit semua dikasihkan istri, itu suami oon. Suami kayak nggak ngerti duit kalau udah terlanjur masuk ke bendahara umum, metune krungu kupingmu, bapak harus bikin proposal dulu. Makanya bapak kalau dapat duit jangan kasihkan istri semua. Masa suami mau ke warung aja
minta duit istri sampai ngemis-ngemis, suami on itu. Jangan kasihkan semua, sebagian masukkan peci. Makanya ketumu, koplokmu, pecimu itu didesain ada selempitannya. Sebagian masuk sini, kalau punya kepentingan pribadi cukup berhubungan dengan departemen persongkokan. Tapi hati-hati Bapak, mulai nanti malam akan ada operasi songkok. Suami istri kok ribut gegeran, pasti urusan donya, mesti itu. Maaf, anak wajib berbakti kepada orang tuanya, betul. Anak wajib menghormati dan memuliakan orang tuanya, betul. Tapi ada nggak anak yang berani sama orang tuanya? Ada nggak anak yang menentang orang tuanya? Ada nggak anak yang melawan orang tuanya? Itu namanya anak apa? Anak manusia. Ya, anak manusia yang durhaka itu pasti perkara dunia, mesti. Saya nggak pernah dengar ada anak berantem sama bapaknya gara-gara puasa Senin Kemis, gara-gara zikir, nggak ada. Yang banyak ya gara-gara dunia, gara-gara warisan, betul. Salahnya karena dunia dimasukkan ke dalam, maka dunia cukup di tangan saja. Penuhi hatimu dengan akhirat, penuhi hatimu dengan kebesaran Allah. Jangan beri rongga sedikit pun di hatimu untuk ditempati dunia. Tutup rapat hatimu agar tidak dimasuki dunia. Dan jadikan kematian di pelupuk, jadikan kematian di pelupuk. Terima kasih. Baru kali ini saya di mata-mata ke wong sakmene akeh. Kematian di pelupuk mata itu gini sayang, kematian itu deket, udah di pelupuk mata. Usia kita bertambah, berarti umur kita berkurang, jarak dengan kematian semakin dekat, betul. Idul Fitri tahun kemarin ada saudara kita yang masih membersamai kita, masih bercanda, bersenda gurau bersama kita. Idul Fitri tahun ini dia sudah tidak lagi bersama kita, betul. Dan tidak menutup kemungkinan keadaan itu akan menimpa Anda. Sekarang Bapak Ibu sampean masih bisa ikut berhalal bihalal. Siapa tahu tahun depan sampean sudah tidak lagi bisa ikut berhalal bihalal di sini. Sampean sudah berhalal bihalal di alam kubur. Jadikan kematian di pelupuk matamu, maka orang cerdas itu adalah orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat serta menjauhi sesuatu yang makin jauh. Dia mendekat ke sesuatu yang makin dekat, dia menjauh ke sesuatu yang makin jauh. Maksudnya bagaimana? Mendekat ke sesuatu yang makin dekat. Apa itu? Detik kematian yang makin dekat, maka dia terus mempersiapkan diri menyambut datangnya kematian. Menjauh dari sesuatu yang makin jauh, apa? Dunia. Makin jauh kita tinggalkan. Hakikatnya setiap hari kita berjalan menjauhi dunia. Makanya orang mati itu disebut meninggal. Moh ranyaut kurang banter. Orang mati itu disebut meninggal karena memang meninggalkan dunia. Dunia ini makin jauh kita tinggalkan. Orang yang cerdas udah siap-siap mulai sekarang belajar meninggalkan, sehingga nanti pada gilirannya tiba benar-benar meninggalkan sudah siap, sudah tidak lagi kaget. Wes siap. Sedangkan orang bodoh adalah mereka yang menjauh dari sesuatu yang makin dekat, dia malah mendekat ke sesuatu yang makin jauh. Kematian yang makin dekat malah dia jauhi, sama sekali nggak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Dunia yang makin jauh ditinggalkan, dia malah lari mengejar untuk
boleh diturunkan. Kalau nanti mic-nya diturunkan, adik saya turunkan. Iya. Ya, hadapnya ke sana. Salam dulu, ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik namanya siapa? Maksal. Maksal. Iya, Maksal. Panggilannya Maksal. Nama panjangnya? Nama panjangnya Muhammad Maksal Mina Alkaf. Muhammad Maksal Mina Alkaf. Iya. Bukan Alkof sot dot tok do ain wain Bukan. fakof. Alamat rumahnya Maksal mana? Alamat rumahnya desanya. Desanya Danawari. Danawari. Iya, Danawari. Danawari itu ikut kecamatan mana Maksal? Kecamatan Tegal. Balapula. Kecamatan Balapula. Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal. Tadi malam Abah di Tegal. Kamu datang enggak tadi malam? Hadir enggak tadi malam? Yang sunatan. Yang sunatan ada, terus sebelumnya juga ada. Kemarin Abah kan 4 di Tegal. Kamu datang yang mana? Datang yang malam sunatan. Oh, datang yang malam sunatan. Memang Aksal udah pengen ikut sunat? Aku udah sunat. Udah sunat? Iya, sudah sunat. Mana buktinya? Aku nggak pakai katok. Abah kan pengen tahu buktinya kalau Maksal udah sunat. Kapan sunatnya Maksal? Udah lama kayaknya. Udah sekolah belum waktu sunat? Waktu sunat iya udah sekolah. Kelas berapa? Kayaknya kelas 2. Kelas 2. Sekarang Maksal kelas berapa? Sekarang saya kelas 3. Oh, sekarang kelas 3. Iya, kelas. Berarti tahun kemarin sunatnya. Iya. Sakit nggak pas disunat? Pas disunat nggak sakit, tapi pas lagi jarumnya itu sakit. Iya. Pas disunat nggak sakit, tapi pas lagi jarumnya itu sakit. Disuntik sama jarumnya. Iya. Yang disuntik apanya? Yang disuntik itu trompetnya. Oh gitu. Emang ada trompetnya? Ada. Nanti keluar airnya. Oh, trompetnya itu keluar airnya. Tapi sedikit. Apa kok nggak ngelihat trompet ya di situ? Masa sih ada trompetnya? Ada. Berarti kalau tahun biru bisa ditiup itu trompetnya? Ya bisa ditiup. Oh nggak bisa. Bisa, Bisa. Maksal pinternya kamu. Sekarang Maksalnya kelas 3. Iya, kelas 3. Sekolahnya di SD apa di MI? Di MI. Nanti kalau udah lulus kelas 6 Maksalnya pengen mondok di pesantren apa enggak? Iya. Pengen. Bener. Bener. Kalau boleh tahu cita-citanya Maksal apa sayang? Cita-citanya saya mau jadi kiai. Nggak pengen jadi tentara? Enggak. Nggak pengen jadi polisi? Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau polisi masih bisa jadi. Iya. Dokter? Dokter enggak. Pilot? Enggak. Pengusaha? Enggak. Kiai? Iya. Iya. Kenapa sih Maksal kok pengen jadi kiai? Karena apa ya? Apa? Karena bisa ngajarkan orang lain. Bisa ngajari orang lain, bisa menyebarkan ilmu. Ini anak pinter gak koyo pikiranmu duit wae. Itu kotor itu pikirannya. Anak kecil aja udah mikir bisa ngajari orang lain kok ya Maksal ya. Iya. Abah tahu kok Maksal kayaknya mau tampil pidato ya, mau ceramah. Enggak. Tahu. Udah pernah ikut lomba? Udah. Di mana itu lombanya? Udah gimana ya? Banyak. Sering berarti? Iya, sering. Dapat juara enggak? Juara. Juara berapa? Juara 1. Tingkat apa itu? Tingkat provinsi Jawa Tengah. Pernah. Iya. Di mana? Lombanya di mana? Di Semarang. Di Semarang. Waktu itu dapat hadiah apa coba? Dapat hadiah uang tunai sama apa ya? Sama piala. Oh, sama piala. Uang tunainya berapa? Ingat Marsa? 1.500.000. 1.500.000. Juara 1 ya? Iya. Coba
Coba sekarang Abah pengen denger. Yang ngajari ceramah, yang ngajari pidato Marsal siapa? Abi sama bundanya. Abi sama Bunda. Lebih sering Abi apa lebih sering Bunda? Lebih seringnya abinya. Abi yang ngajari. Iya. Iya. Marsal punya kakak enggak? Enggak, aku anak pertama. Adik punya? Adik punya. Berapa adiknya? Adiknya 2. Berarti adiknya Marsal 2. Masih pengen nambah adik lagi apa enggak? Enggak, udah kesel. Kenapa kesel? Jagain terus. Lah emang abinya kemana kok Marsal yang jagain adik? Abinya di rumah sih. Terus kenapa harus Marsal yang jagain adiknya? Bundanya kemana? Bundanya juga di rumah. Kok Tapi saya harus nemenin terus katanya. Oh gitu. Marsal suruh nemenin adik terus. Makanya Bunda sama abinya. Makanya sebentar lagi Marsal punya adik lagi. Itu makanya. Ya udah nggak apa-apa. Coba sekarang pidatonya judulnya apa Marsal? Judulnya apa ya? Banyak sih judulnya. Yang mau ditampilkan sekarang? Sodakoh. Sodakoh. Oke. Ayo mulai. Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing bapak-bapak enggak kompak. Biasa bapak-bapak selalu nggak kompak. Oh, sing ibu-ibu enggak kompak. Biasanya kompak. Enggak kok. Kenapa ya ini kok nggak kompak? Karena enggak semangat kayaknya. Makanya disemangatin sama Marsal biar semangat. Ayo. Sing emas-emas enggak goseng. Semangat sempak. Kayak kamu. Aku nggak pakai sempak. Makanya. Ayo. Pakai sempak apa enggak ya? Abimu itu yang nggak pakai. Ini bukan Makanya abinya aku. adikmu sudah 2 karena abimu nggak pakai itu. Ini bukan abinya aku. Yang mana abinya? Abinya di rumah. Ya itu siapa? Itu santrinya. Oh, tak pikir itu abinya. Oh. Nanti Abah kirim salam ke abinya ya. Iya. Ya. Sepindah maling nggih. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati Kiai Haji Anwar Syahid, Abah Anja, ya Abah Anja, ya kan? Nama saya nggak pakai hi, nggak pakai gitu. Oh, nggak dipakai hi. Enggak, udah langsung Abah Anza gitu. Abah Anja, manggilnya Abah Anja ya? Iya. Ya. Kamu nanti juga jadi Abah Marsal. Agak maju dikit biar ibu-ibu yang sana bisa ngelihat Marsal. Ayo. Yang saya hormati hadirin hadirat rahimakumullah. Aku udah kenalan ya? Iya, udah kenalan aku. Udah tadi udah tak kenalin semua. Iya. Adapun tausiah maksal kali ini berjudul Sodakoh. Lupa. Kan lah nggak usah. Diulang. Adapun tausiah Adapun tausiah maksal kali ini berjudul Sodakoh. Aduh, lupa. Iya lupa. Ayo, lanjut. Sodakoh. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh lupa atau bukan. Apa ya? Sodakoh. Diulang. Adapun, ayo tausiah. Belum mulai ya? Iya baru mulai. Atau mau ganti? Mau ganti yang mana? Sunatan? Boleh. Udah lupa yang sodakoh itu. Ya ganti yang sunatan. Tapi
yang mas pakai sempaknya udah ya berarti langsung Udah aja. tadi, udah. Oke. Adapun tausiah maksal kali ini berjudul sunatan. Ya udah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fitratu khamsun al khitanu wal istihdadu wa qusyu syaribi wa taqlimul adfari wa natful abati. Artinya ada 5 fitrah yang disenangi oleh Nabi. Bapak-bapak yang lain kalau misalnya bacanya masih ada salah-salahnya wajar, masih kelas 3 ya, jangan terus loh apa kok nggak dibenerin. Udahlah anak-anak, nanti kalau dibenerin dia lupa lagi itu loh. Yang pertama khitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga memotong kumis, yang keempat memotong kuku, yang kelima mencabut bulu ketiak. Sebentar, masa bulu kemaluan kok dicabut? Mencukur. Nah, iya, mencukur. Ya mencukur bulu kemaluan. Bukan mencabut, sakit itu. Dari hadis di atas. Diulangi 5 tadi urutannya yang mana? Oke. Yang pertama. Yang pertama khitan. Khitan atau Yang sunat. kedua mencukur bulu kemaluan. Terus. Yang ketiga memotong kumis. Yang keempat memotong kuku. Awas jangan memotong leher ya. Yang kelima mencabut bulu ketiak. Nah itu bener. Dari hadis di atas jadi ada 5 fitrah yang disenangi oleh Nabi. Yang pertama khitan. Yang kedua yang pertama khitan dijelasin dulu, masa diulangi lagi sih? Ya iya, masa diulangi lagi. Yang pertama khitan, jelasin. Yang pertama khitan. Ya, jelasin. Khitan dalam bahasa kita adalah sunat atau sunatan. Kalau jarene wong Jawa disepit. Supit. Disepit apa? Oh, sepit. Ya Iya. udah. Sepit itu perahu. Oh, Ya udah, supit. Ya terus. kalau bahasa sininya apa? Tahu sunat. Sunat ya? Sunat. Iya. Khitan itu sunnah hukumnya, sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Mengadakan walimatul khitan juga sunnah hukumnya. Nah itu Tapi maksudnya mengadakan walimahnya. Kalau sunatnya ya wajib. Itu kalau nggak sunat itu najisnya kencing nggak bisa hilang sayang. Lanjut. mengadakan walimatul khitan juga sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya, aduh. Iya. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi sebelumnya apa sih khitan itu? Ya apa? Khitan itu memotong ujung Trompet. Iya betul, memotong ujung trompet. Aku baru tahu istilah trompet dari kamu. Ya. Tapi atau bahasa lainnya membuka helm. Iya. Kalau helmnya dibuka Ya. kok gundul berarti wis dihitan. Oh, kalau helmnya dibuka gundul. Berarti udah dihitan. Kalau keriting. Kalau keriting berarti kepalanya jenengan. Kalau keriting kepalanya jenengan, tahu? Ayo. Manfaat Manfaat khitan. yang pertama agar bukan yang pertama apa ya, Menghilangkan najis. ya menghilangkan najis. Nah kan bener. Ya langsunglah kedua. Langsung angel. kedua aing wes angel. Kedua setelah khitan kedua Manfaat apa? yang kedua supaya payu rapi. Ngerti Pak payu rapi? Ngerti Pak, payu rabi Pak. Supaya bisa nikah. Sunat. Emangnya bapak-bapak nang kene pengen anak cewek bojo karo sing urung sunat. Ya ora gelem lah. Apa maning cewek mesti ora gelem. Kenapa kok ora gelem?
Karena hurung disunat. Nek urung disunat kenapa? Ya nggak boleh kok, ya kan? Iya nggak boleh. Iya wes, ayo. Heeh. Masih ada trompetnya. Jere cewek malah bocok karo sing burung sunat. Masa mangan gedang karo kulite? Ya ora enak lah. Ya. Berarti kulitnya dikupas dulu ya. Iya. Baru gedangnya dimakan. Habis dimakan kan habis. Orang percaya Pak. Coba mangan gedang karo kulite, mesti ora enak. Manfaat yang ketiga apa ya? Kelalen maning lah nyata orang pinteran ya. Ya namanya masih belajar Maksal, nggak apa-apa. Kelalen jadi inget-inget nanti lupa. Manfaat yang ketiga apa ya? Ayo. Menjaga penyakit, terhindar dari penyakit. Terhindar dari penyakit. Terhindar Kebersihan, bukan apa? kebersihan. Manfaat yang ketiga Apa? apa ya? Lebih sehat. Ya lebih sehat. Iya lebih sehat. Iya lebih ganteng. Ya apa ya? Ya udah kalau lupa sekarang langsung ditutup. Yang kedua tadi satu khitan. Fitrah di sini yang dimaksud kesucian. Satu khitan. Yang kedua Supaya payu rapi ya. udah tadi udah deh. mencukur apa Berarti tadi? berarti langsung. Nah, langsung. Gedang klutuk gedang goreng. Sik to. Sampun ngantuk napa dereng, ngono to? Iya. Oh, Betul. iya betul aku wis ngerti. Udah tahu ya? Tahu lah. Maksudnya makan gedang sak kulit-kulitnya tadi saya tahu, cuma saya diem aja. Aku ngerti itu abimu yang ngajari rahasianya itu kayak gitu. Iya. Tadi ada mencukur bulu kemaluan. Enggak dijelaskan itu yang Fitrah mencukur. yang kedua mencukur bulu kemaluan. Itu artinya apa? Babat tanah leluhur. Tuh, itu babat-babat hutan. Dalam bahasa kitabnya disebut apa ya? Babat-babat hutan Jawa Tengah. Apa ya? Dalam bahasa Udah dilewati aja itu Ya. bahaya itu. Yang ketiga memotong. Yang ketiga memotong mencukur kumis. Memotong kumis. Memotong kumis. Yang keempat Yang keempat motong kuku. memotong kuku. Yang kelima mencabut bulu ketiak. Ketiak. Udah. Enak ku mau. Enak ya, enak ketiaknya sendiri ya enak. Diambukke wong ya geblak. Sekarang ditutup penutupan sayang. Penutupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Langsung, nggak ada pantunnya, nggak ada. Nggak ada. Ya udah, udah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Maksal. Oke, keren. Kamu belajar terus ya nak ya. Ya. Diperkuat lagi hafalannya. Oke. Maksal minta sarung apa enggak? Minta sarung sama uang. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh? Yang nyuruh abinya. Masa abinya bilang nanti sama Abah Anza minta sarung sama uang gitu? Iya. Enggak, itu maunya Maksal sendiri. Sarungnya cap apa? Cap mangga. Cap mangga. Maksal taunya dari mana? Taunya lihat di video. Oh, di video. Berarti tahu YouTube-nya Abah, tahu enggak? Tahu. Apa namanya? Abah Anja Channel. Anza Channel. Anja Channel. Udah subscribe belum? Udah, tak kasih kata-kata. Biasanya kan ada kata-kata untuk sarung mangga. Ayo, bisa nggak? Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Terus? Apa lagi ya? Sarung mangga luar biasa. Terus? Sarung mangga, sarung yang paling manis di dunia. Kayak gitu. Oh, sarung mangga sarung yang paling manis di dunia. Kalau mangganya mateng. Iya. Udah ini untuk kamu. Tak kasih duit 20.000.
20.000 ya sih. Lo mintanya berapa? Mintanya 5 juta. Wong ceramahmu cuman gitu, coba tadi hafalannya bagus. Tak kasih 5 juta. Oh, oke. Kalau anak-anak itu nggak boleh pegang duit banyak-banyak. Ya berarti nanti aku kesini lagi. Iya. Apa? Ya nanti kesini lagi kapan-kapan. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. 8. Berapa itu? 8 berarti berapa? 80. 70. Apa? 8 kali 20.000 kok. Wah, 80. Berapa? 6 ya tadi. 8. Oh, 8. Kali 2 berapa? 8 kali 2 jadinya 16. Nah, ya berapa berarti? Jadinya 160. 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20. 21, 20, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27. 27. Berapa itu? Berapa? Alah, jatuh lagi. Ambil dulu ya. Ya udah, kamu gitu aja udah nggak bisa bawa, ya udah cukup. Ayo kamu sayang sekarang. Ayo, udah jam 1 loh ini. Ayo, salam dulu nak, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pintar maksal ya. Namanya siapa sayang? Adiba. Adiba. Sekolahnya kelas berapa? Hah? Sekolahnya kelas berapa? Kelas 4. Loh ini tadi Adiba dari sekolah langsung ke sini. Iya, Kelas dijemput 4 SD apa MI? MI. MI. Nanti Adiba pengen mondok nggak? Iya, Cita-citanya pengen jadi apa? pramugari kereta. Pramugari kereta? Heeh. Kenapa nggak pramugari pesawat? Karena nggak pakai hijab. Pakai hijab. Ada pramugari pesawat juga pakai hijab juga boleh. Bagus ya, ini mau kerja apapun dia pengennya pakai hijab. Tepuk tangan untuk Adiba. Wah keren. Adiba mau tampil apa? Kalau tadi Maksal tampilnya pidato, Adiba mau apa? Sholawatan apa nyanyi apa sayang? Sholawatan aja deh. Sholawatan aja deh. Udah pernah ikut sholawatan? Udah. Coba sekarang apa pengen denger sholawatannya Adiba kayak apa? Ayo sayang, ayo. Tahirul qalbi nakiyu zakiru lillah Al-Mustafa Sofiyu Sallallahu alaihi lah Ahlakuhu wa sifatuhu subhana man sawwa Wa qudwa bi wa habibi wa tawaduna ya Rasulullah ya Habiballah fatunana naqon nad'uka ya Rabbah Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibida khairi khalfi quli. Ya cukup sayang. Adiba rumahnya mana? Rumahnya di Songgom. Oh Songgom. Pas kecamatan ya sayang ya. Nah, sekolah yang rajin, ngaji yang rajin ya sayang. Ini tak kasih hadiah sarung. Cap apa? Sarung cap mangga punya Abah Anja. Nah, sekarang punyanya Adiba. Makasih. Sama-sama. Nih. Makasih. Kurang gundule. Udah sayang ya. Nah, belajar yang rajin ya sayang ya. Nah, sama-sama udah. Makasih sayang. Bapak Ibu, saya mohon maaf. Mudah-mudahan maslahah manfaah barokah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita dengarkan bersama pengajian Aba Angza yang begitu menarik dan disukai oleh banyak kalangan karena metodenya yang bagus dan selalu berinovatif. Di antaranya adalah dengan menampilkan anak-anak yang multitalenta, baik dalam segi berpidato, dalam segi tilawah, dalam segi qiraah, dan dalam segi bersolawat. Semoga dengan ditampilkan anak-anak yang hebat ini menjadi motivasi bagi seluruh anak-anak Indonesia untuk mencintai kebaikan, senang bersolawat, dan senang ngaji, sehingga menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua, bangsa, dan negara. Oke teman-teman, untuk mendukung channel ini silahkan teman-teman untuk subscribe, dan jangan lupa teman-teman untuk berbelanja sarung mangga, yang mana linknya sudah saya taruh di deskripsi teman-teman. Silakan untuk berbelanja sarung mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.